Ada satu kesalahan kecil yang bisa membuat arus uang pensiun Anda tersendat tanpa Anda sadari. Bukan karena rekening kosong, bukan karena bank bermasalah, tetapi karena aturan dan prosedur yang berubah, lalu diterapkan serentak saat jutaan orang sedang menunggu haknya. Kalau Anda melewatkan penjelasan ini, Anda bisa salah mengambil kesimpulan, lalu salah bertindak, dan akhirnya terlambat mengurus hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tenang. Di saat yang sama, biaya rumah tangga naik pelan-pelan, kebutuhan Ramadan dan Lebaran menumpuk, dan satu pertanyaan terus kembali, apakah hak tambahan itu benar-benar akan masuk, kapan, lewat jalur apa, dan apakah semua orang akan menerima pada waktu yang sama? Ini bukan sekadar kabar THR cair atau tidak. Ini menyangkut kesinambungan penghasilan, stabilitas pensiun, dan kepastian hukum yang menjadi pegangan jutaan keluarga. Banyak orang hanya melihat angka yang akan masuk, padahal yang lebih menentukan adalah dasar resminya. Keputusan pemerintah, dokumen formal, dan aturan teknis yang menjadi pintu transfer dana. Satu kalimat yang terdengar menenangkan seperti sedang difinalisasi bisa menimbulkan dua reaksi yang sama-sama berbahaya. Sebagian orang jadi terlalu yakin, lalu berbelanja lebih dulu. Sebagian lagi panik, merasa ada yang disembunyikan, lalu termakan kabar simpang siur. Keduanya bisa merugikan Anda. Jangan lewatkan bagian ini, karena sebentar lagi satu tanggal akan menjadi titik acuan yang dipakai banyak pihak, instansi, bendahara, bank penyalur, PT Taspen, PT Asabri, hingga perusahaan swasta. Saat titik acuan itu tiba, proses akan berjalan cepat, bertahap, dan tidak selalu seragam. Disinilah banyak orang keliru, mengira keterlambatan beberapa jam atau beberapa hari berarti ada masalah besar. Padahal bisa saja itu hanya soal urutan administrasi. Ada juga fakta lain yang jarang dibahas dengan jernih. Informasi yang beredar di potongan video, judul sensasional, atau pesan berantai sering memelintir konteks. Satu pernyataan pejabat bisa dipotong, lalu dibuat seolah-olah ada kepastian jam dan menit. Akibatnya, masyarakat menunggu dengan emosi, bukan dengan pemahaman. Dan yang paling penting, penjelasan resmi nanti bukan hanya menyebut cair, tetapi juga menjelaskan siapa yang mengumumkan, berapa anggaran yang disiapkan, siapa saja penerimanya, mekanisme bertahap, serta aturan khusus untuk pekerja swasta, termasuk larangan mencicil THR dan sanksi denda. Semua akan dijelaskan dengan rapi berdasarkan keterangan pemerintah dan regulasi yang sudah ada. Di bagian berikut, seluruh rujukan tanggal administratif dalam naskah ini diseragamkan menjadi 1 March 2026 agar tidak ada kebingungan saat menyimak alur pengumuman, target penyaluran, maupun batas waktu yang disebutkan. Fokus kita adalah kepastian prosedur dan dasar aturannya, bukan kebisingan hitungan jam. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan secara tertib dan jelas. Kabar mengenai tunjangan Hari Raya tahun 2026 kembali menjadi perhatian besar masyarakat, terutama bagi para pensiunan dan keluarga besar aparatur negara, ASN, PNS, TNI, dan Polri, termasuk para purnawirawan yang selama ini mengandalkan pemasukan rutin untuk menjaga kestabilan kebutuhan rumah tangga. Di tengah naiknya kebutuhan harian pada masa Ramadan hingga menjelang Lebaran, wajar jika publik menunggu kepastian, bukan sekadar rumor. Yang perlu dipahami sejak awal, pembahasan THR 2026 ini mencakup 3 kelompok besar penerima dan 3 jalur kebijakan yang berbeda meskipun saling berkaitan. Pertama, THR bagi ASN PNS aktif beserta TNI dan Polri yang dibiayai melalui mekanisme APBN dan diproses lewat sistem perbendaharaan negara. Kedua, THR bagi para pensiunan yang penyalurannya umumnya melalui lembaga pengelola manfaat pensiun dan bank penyalur. Ketiga, THR bagi pekerja di sektor swasta, termasuk karyawan perusahaan, BUMN, dan BUMD yang tunduk pada regulasi ketenagakerjaan dan kewajiban pemberi kerja. Pembahasan pertama yang paling ditunggu adalah soal pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengumuman resmi terkait pencairan THR 2026 akan disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penegasan arah kebijakan ini dikaitkan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, yang menyampaikan bahwa pencairan THR untuk ASN, PNS, TNI, Polri, dan para pensiunan sedang berada dalam tahap finalisasi. Istilah finalisasi di sini penting untuk dipahami dengan kepala dingin. Finalisasi bukan sekadar kata penghibur. Dalam praktik kebijakan fiskal, finalisasi berarti sejumlah tahapan kunci sudah dilalui, kesiapan anggaran, penetapan ruang fiskal, penyesuaian administrasi, serta penyusunan dasar teknis pelaksanaan. Finalisasi adalah fase ketika pemerintah biasanya tinggal menunggu momentum pengumuman resmi dan penerbitan aturan teknis agar pelaksanaan penyaluran memiliki dasar hukum yang jelas dan seragam. Di dalam skema ini, pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran sekitar 55 triliun rupiah untuk THR 2026.
Angka ini bukan angka kecil. Anggaran sebesar itu menggambarkan bahwa program ini diposisikan sebagai langkah besar yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan kestabilan ekonomi mikro, terutama bagi keluarga yang mengandalkan pendapatan tetap. Selain itu, cakupan penerima disebut mencapai sekitar 10,5 juta orang. Dalam konteks kebijakan publik, 10,5 juta penerima bukan sekadar statistik. Itu berarti jutaan rumah tangga menunggu keputusan yang sama dan setiap perubahan informasi sekecil apapun dapat memicu gelombang reaksi di masyarakat. Karena itu pemerintah cenderung berhati-hati. Mereka ingin proses berjalan rapi, tidak menimbulkan kekeliruan transfer, tidak memunculkan data ganda, dan tidak ada kelompok penerima yang terlewat. Bagian kedua yang perlu disimak adalah soal sinyal waktu penyaluran. Dalam penjelasan yang dikaitkan dengan pernyataan Menteri Keuangan, disebutkan bahwa penyaluran dana THR akan dimulai secara bertahap dengan acuan tanggal 1 Maret 2026. Kata bertahap di sini adalah kunci yang sering disalahpahami. Bertahap tidak berarti pemerintah menunda. Bertahap berarti proses transfer dilakukan melalui rangkaian administrasi yang tidak seragam antara satu instansi dan instansi lain, serta antara jalur ASN aktif dan jalur pensiunan. Sistem perbendaharaan dan sistem perbankan juga memproses transaksi dalam jumlah besar dengan pengaturan tertentu agar tetap aman dan minim kesalahan. Karena itu, jika ada penerima yang dananya masuk lebih dulu, sementara yang lain belum, kondisi tersebut tidak otomatis menandakan masalah pada data penerima yang belum masuk. Perbedaan waktu bisa terjadi karena perbedaan kesiapan dokumen internal, alur verifikasi, dan kecepatan penerbitan dokumen pencairan pada masing-masing unit kerja. Agar lebih mudah dipahami, mari kita uraikan alur umum untuk ASN PNS aktif. Setelah pengumuman resmi disampaikan, pemerintah biasanya menurunkan aturan teknis melalui Kementerian Keuangan. Aturan teknis inilah yang menjadi pegangan formal bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengeksekusi pembayaran. Setelah itu, bagian keuangan di masing-masing instansi menyiapkan data pegawai dan menyusun surat perintah membayar atau dokumen sejenis sesuai sistem yang berlaku. Dokumen tersebut kemudian diproses melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Setelah SP2D terbit, barulah bank penyalur memproses transfer ke rekening masing-masing penerima. Di titik ini, publik bisa melihat mengapa prosesnya bertahap. Ada instansi yang datanya sudah rapi, sistemnya terintegrasi, dan dokumen cepat diselesaikan. Ada juga instansi yang memerlukan waktu lebih lama karena verifikasi data, penyesuaian daftar gaji, atau pembaruan administrasi internal. Ini bukan soal siapa yang diprioritaskan, melainkan soal kesiapan jalur administrasi. Untuk TNI dan Polri, mekanismenya pada dasarnya masih berada pada sumber yang sama, yaitu APBN. Namun, sistem internal TNI dan Polri dikenal lebih terstruktur dan berlapis secara komando, sehingga instruksi dari pusat biasanya dapat diteruskan cepat ke satuan-satuan. Walaupun begitu, tetap ada kemungkinan selisih waktu antar satuan, khususnya antara pusat dan daerah, karena administrasi pembayaran tetap memerlukan pencocokan data dan proses perbankan. Sementara itu, untuk para pensiunan, mekanismenya seringkali lebih sederhana karena basis data relatif tetap dan sudah terverifikasi. Penyaluran THR pensiunan umumnya dilakukan melalui PT Taspen untuk pensiunan sipil dan PT Asabri untuk pensiunan TNI Polri, lalu diteruskan melalui bank penyalur ke rekening yang sudah terdaftar. Karena datanya lebih stabil, seringkali jalur pensiunan dapat bergerak lebih cepat, walaupun tetap bergantung pada ketetapan teknis dan jadwal transfer yang ditetapkan. Dengan pemahaman ini, para pensiunan tidak perlu cemas jika belum melihat dana masuk tepat pada saat orang lain sudah menerima. Yang lebih aman adalah memantau secara berkala dengan tenang, memastikan rekening tetap aktif, dan memastikan tidak ada perubahan data penting yang belum dilaporkan, seperti perubahan identitas atau perubahan rekening penerima. Pemeriksaan cukup dilakukan secara wajar, misalnya pagi dan sore, agar tidak menambah beban pikiran. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga yang khusus menyangkut pekerja sektor swasta, termasuk karyawan perusahaan, BUMN, dan BUMD. Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban pembayaran THR bagi pekerja swasta tetap berlaku sesuai regulasi. Dalam naskah ini, rujukan regulasi yang disebut adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil. Ini poin yang sangat penting karena masih ada kasus di lapangan ketika pekerja menerima THR sebagian lalu sisanya dijanjikan belakangan. Regulasi menegaskan kewajiban pembayaran penuh sesuai hak pekerja. Jika perusahaan terlambat membayar atau tidak membayar sesuai ketentuan, ada konsekuensi berupa sanksi, termasuk denda sebesar 5% dari total kewajiban THR yang seharusnya dibayarkan.
Denda ini dimaksudkan sebagai instrumen ketegasan agar hak pekerja terlindungi. Lalu bagaimana batas waktu pembayarannya? Dalam ketentuan yang disebut, THR swasta wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun karena seluruh rujukan tanggal administratif dalam naskah ini diseragamkan menjadi 1 March 2026, maka acuan waktu yang digunakan dalam pembahasan ini juga ditempatkan pada 1 March 2026 sebagai titik rujukan sambil tetap menegaskan prinsip utamanya. Perusahaan wajib membayar sebelum hari raya dan tidak boleh menunda melewati ketentuan. Besaran THR pekerja swasta juga mengikuti ketentuan yang umum dikenal. Bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR sebesar 1 bulan upah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Bagi pekerja yang masa kerjanya belum 12 bulan, THR tetap ada, tetapi dihitung proporsional dengan rumus. Masa kerja dalam bulan dibagi 12 dikalikan 1 bulan upah. Prinsipnya jelas, hak pekerja tetap dihormati sesuai masa kerja yang telah dijalani. Sampai di sini, 3 jalur besar sudah terlihat. Jalur APBN untuk ASN, TNI, Polri, jalur pengelola pensiun untuk pensiunan, dan jalur kewajiban perusahaan untuk pekerja swasta. Yang sering menimbulkan kebingungan adalah ketika informasi ini bercampur di ruang publik, lalu muncul kesimpulan bahwa semua akan cair serentak pada jam yang sama dengan prosedur yang sama. Itu tidak sesuai kenyataan administratif. Karena itulah kata bertahap harus dipahami sebagai mekanisme normal. Pada momen seperti ini, informasi simpang siur biasanya meningkat. Banyak konten memotong pernyataan pejabat, lalu memasang judul yang terlalu tegas, seolah-olah ada kepastian menit dan detik. Padahal, dalam praktik pemerintahan, pejabat biasanya menyampaikan kerangka besar. Kebijakan disiapkan, sedang difinalisasi, anggaran tersedia, dan penyaluran akan dimulai bertahap. Detail teknisnya baru benar-benar mengikat setelah aturan pelaksana terbit. Karena itu, sumber informasi yang aman adalah kanal resmi pemerintah, pernyataan utuh pejabat terkait, serta pemberitaan media arus utama yang memuat konteks lengkap. Pesan berantai dan potongan video tanpa konteks seringkali justru menimbulkan keresahan, terutama pada masyarakat senior yang seharusnya dilindungi dari kecemasan yang tidak perlu. Bagi para pensiunan, khususnya Purnabakti ASN, serta Purnawirawan TNI dan Polri, THR bukan hanya urusan belanja lebaran. Ini menyangkut rasa aman. Banyak keluarga menggunakan THR untuk menutup kebutuhan meningkat saat Ramadan, membantu anak dan cucu, menyiapkan zakat, dan menjaga ketersediaan dana darurat. Karena itu, pendekatan yang bijak adalah menunggu kepastian resmi, memahami mekanisme, lalu mengelola dana dengan perencanaan sederhana. Ada pola yang sering terjadi saat dana masuk, suasana hati menjadi sangat lega, namun tanpa rencana, dana bisa cepat habis sebelum Lebaran tiba. Kenaikan kebutuhan di bulan Ramadan memang nyata, bahan pokok bergerak naik, biaya transportasi meningkat, kebutuhan sosial bertambah, dan godaan belanja diskon muncul di mana-mana. Maka strategi yang paling aman adalah membuat rencana singkat begitu dana diterima. Langkah pertama adalah menunaikan kewajiban yang sifatnya prioritas, seperti zakat sesuai ketentuan keluarga masing-masing. Langkah kedua adalah mengamankan kebutuhan pokok, termasuk rencana belanja yang benar-benar penting. Langkah ketiga adalah menyisihkan dana darurat, ditempatkan terpisah agar tidak mudah terpakai untuk kebutuhan konsumtif. Langkah keempat adalah menahan belanja impulsif. Diskon dan promosi sering terlihat menguntungkan, tetapi keputusan yang terlalu cepat bisa membuat pengeluaran melebar tanpa terasa. Dengan cara ini, THR menjadi sumber ketenangan, bukan sumber masalah baru setelah hari raya. Terutama untuk masyarakat senior, ketenangan jauh lebih penting daripada euforia sesaat. Sekarang, ada satu bagian yang juga sering muncul dalam percakapan publik, yaitu isu rapel. Mengapa pembahasan rapel sering memunculkan harapan besar? Karena rapel biasanya terkait kebijakan yang berlaku mundur ketika ada kenaikan atau penyesuaian yang semestinya berlaku sejak tanggal tertentu, tetapi aturan resminya terbit belakangan, sehingga selisihnya dibayarkan sebagai rapel. Prinsip rapel itu sederhana, ada selisih hak yang belum terbayar karena perubahan kebijakan yang baru diproses secara administratif. Namun rapel bukan sesuatu yang otomatis selalu ada setiap kali ada THR. Rapel muncul jika memang ada dasar hukum yang menyatakan perubahan berlaku surut dan ada selisih pembayaran yang harus diselesaikan. Karena itu, pembahasan rapel harus menunggu dokumen resmi dan aturan pelaksana yang menjelaskan apakah ada komponen yang dihitung mundur, bagaimana perhitungannya, dan siapa saja yang berhak. Di titik ini, sikap paling aman adalah kembali pada prinsip yang sama. Tunggu penjelasan resmi, pahami dasar hukumnya, dan jangan menggantungkan rencana rumah tangga pada sesuatu yang belum tertulis dalam ketetapan.
Kesimpulannya, sinyal kebijakan THR 2026 yang disebut dalam naskah ini menggambarkan 3 hal besar yang patut dicatat dengan tenang. Pertama, pengumuman resmi diarahkan untuk disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan rujukan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan proses sudah memasuki tahap finalisasi. Kedua, anggaran disebut berada pada kisaran 55 triliun rupiah dengan cakupan sekitar 10,5 juta penerima yang menandakan keseriusan fiskal dan skala program yang luas. Ketiga, pelaksanaan penyaluran dipahami berjalan bertahap melalui jalur administrasi yang berbeda dan untuk pekerja swasta berlaku ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, serta ada sanksi denda 5% bagi keterlambatan atau pelanggaran. Dan sekali lagi, untuk menjaga konsistensi rujukan dalam naskah ini, seluruh tanggal target, pengumuman, dan acuan administratif diseragamkan menjadi 1 March 2026. Yang terpenting bukanlah sensasi tanggalnya, melainkan pemahaman atas mekanisme dan pegangan hukumnya. Bagi Bapak dan Ibu para pensiunan, pesan akhirnya sederhana. Tetap tenang, pantau informasi dari sumber resmi, pastikan rekening aktif, jangan mudah terpancing kabar yang belum utuh, dan siapkan rencana pengelolaan dana agar manfaat THR benar-benar terasa sampai setelah hari raya. Hak Anda adalah bagian dari penghormatan negara atas pengabdian panjang yang telah diberikan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesabaran, ketelitian, dan informasi yang benar.